Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai materi himpunan yang kita fokuskan mengenai operasi dan aplikasi himpunan dalam pemecahan masalah. Jadi yang pertama sekali kita akan mendiskusikan mengenai operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu adalah irisan. Apa definisi dari irisan itu sendiri? A iris B itu sama juga adalah X sedemikian X anggota A dan X anggota B. Jadi kata kuncinya itu adalah dan di sini. Itu kalau irisan. Di mana untuk setiap X itu anggota A dan setiap X itu anggota B. Bisa kita lihat ini contohnya. Jika M bilangan asli kurang dari 10 dan N adalah bilangan prima kurang dari 10. Tentukan M iris N dan gambarkan diagram Venn-nya. Jadi di sini himpunannya dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Jadi sebelum kita menentukan M iris N, terlebih dahulu kita mendaftarkan dulu anggota himpunan M dan N-nya. Nah, di sini berarti bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3 hingga. Jadi di sini M-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tadi dikatakan bilangan asli kurang dari 10. Berarti hanya sampai 9. Kemudian bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima itu kan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Berarti bilangan prima yang kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, dari himpunan M dan N yang sudah kita daftarkan ini, sekarang kita bisa lihat di manakah anggota himpunan M dan N yang sama. Karena tadi A iris B adalah X sedemikian X anggota A dan X anggota B. Artinya anggotanya sekaligus ada di A dan ada di B. Sekarang kita lihat 2 ada di M, ada di N, berarti M iris N yang pertama 2. Kemudian 3 ada di M dan juga ada di N, berarti 3 irisannya. Kemudian 4 tidak ada di N, berarti bukan irisan. 5 ada di M dan ada juga di N, maka 5 termasuk juga irisannya. Kemudian 6 bukan, 7 yang terakhir ini merupakan anggota yang ada di M dan ada di N juga. Sehingga irisan dari M, himpunan M dan N adalah 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 ini sama saja juga dengan himpunan N. Ini artinya apa? Berarti himpunan N ini juga subset dari himpunan M. Kalau kita mau sebutkan seperti itu. Jadi irisannya ini. 2, 3, 5, dan 7. Yaitu setiap anggota yang ada di M dan ada di N. Itulah contoh yang pertama tentang irisannya. Nah, sekarang kita bisa lihat gambar diagram Venn-nya. Ini diagram Venn untuk himpunan M iris N. Di sini tadi kita sudah tahu, ini diagram Venn berarti digambarkan dalam bentuk persegi panjang tadi. S ini menunjukkan himpunan semestanya. Berarti himpunan M yang ada di dalam lingkaran ini, yaitu tadi M, yaitu bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini semua lingkaran ini M berarti himpunan M. Kemudian himpunan N yaitu tadi bilangan prima yang kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang ketika kita lihat di diagram Venn-nya, mereka saling beririsan. Artinya ada perpotongan antara himpunan M dan himpunan N. Perpotongannya itu adalah 2, 3, 5, 7. Adalah anggota himpunan M 2, 3, 5, 7 juga termasuk anggota himpunan N. Nah, jadi irisannya kita di sini letaknya. Artinya anggota milik bersama. Nah, itu irisan. Berarti ada di M dan ada di N. Nah, gitu. Di M-nya ada, di N-nya juga ada. Itulah yang dikatakan dengan irisannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini, himpunan C, jika C adalah himpunannya X sedemikian, X lebih dari 3, kurang dari sama dengan 13. X anggota bilangan prima. Dan himpunan D adalah Y sedemikian, Y lebih dari 13, Y anggota bilangan cacah. Maka tentukanlah C iris D. Nah, di sini bilangan prima antara 3 dan 13, sedangkan ini yang himpunan D itu adalah bilangan cacah yang lebih dari 13.
Nah, bilangan prima di antara 3 dan 13. Nah, ini X lebih dari 3, berarti 3 tidak termasuk. Walaupun 3 bilangan prima, dia tidak termasuk ke dalam anggota himpunan C. Karena tadi dibilang X lebih dari 3. Berarti yang lebih dari 3 adalah 5. Bilangan primanya 7, 11, dan 13. 13 ini masuk karena ada kurang dari sama dengan tadi. Berarti 13 juga sama dengan, artinya masuk. Nah, gitu. Berarti inilah anggota himpunan bilangan C. Sedangkan himpunan bilangan D itu adalah Y sedemikian Y lebih dari 13. Y anggota bilangan cacah. Bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Nah, karena ini lebih dari 13, maka 13-nya tidak masuk karena nggak ada sama dengan di bawahnya ini. Berarti bilangan cacah setelah 13 adalah 14, 15, 16, 17. Coba kita lihat bahwa tidak ada anggota himpunan yang sama di C maupun di D. Di C-nya nggak ada yang sama satupun. Maka apa irisannya? Ya, irisannya adalah himpunan kosong. Artinya tidak ada anggota yang terdapat di C dan terdapat di himpunan D secara sekaligus. Artinya sama. Jadi cukup kita tuliskan dia merupakan himpunan kosong untuk irisannya. Apabila kita gambarkan diagram Venn-nya, karena di soal ini nggak diminta gambarkan diagram Venn-nya. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya berarti C dan D itu saling lepas. Kalau ini kan saling tidak lepas, berkaitan. Kalau dia saling lepas, artinya jika irisannya himpunan kosong, maka dia nggak ada perpotongan seperti ini. Berarti sendiri-sendiri bulatannya. Nah, gitu. Nggak ada arsiran. Ini arsiran warna biru ini menunjukkan ini merupakan daerah M iris N. Nah, seperti itu. Jadi cukup ditulis dengan himpunan kosong apabila tidak memiliki irisan. Yang kedua adalah gabungan. Nah, definisinya A gabung B adalah X sedemikian X anggota A atau X anggota B. Jadi kalau di gabungan itu kata kuncinya atau keywordnya adalah atau. Kalau di irisan tadi dan. Berarti kalau dan itu harus kedua-duanya, tapi kalau atau itu salah satunya atau boleh juga kedua-duanya, artinya pilihan. Nah, gitu. Kalau melakukan salah satu boleh atau kedua-duanya juga boleh. Nah, gitu. Tapi kalau dan wajib kedua-duanya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Jika P anggotanya adalah 0, himpunan P itu 0. Ini bukan himpunan kosong, tapi anggotanya 0. Dan Q bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, dan selanjutnya. Tentukan P gabung Q. Berarti P gabung Q, himpunan P tadi sudah terdaftar anggotanya 0. Q itu bilangan bulat positif. Nah, nih, bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak hingga. Ini banyak sekali. Jadi P gabung Q tinggal kita tulis saja 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai tak hingga. Ini sampai tak hingga nih. Berarti infinite tadi ya. Sampai tak hingga. Kemudian 0, 1, 2, 3 ini sama juga dengan bilangan cacah. Kalau kita mau tulis P gabung Q adalah bilangan cacah juga boleh. Kalau kita daftarkan ya seperti ini. Nah, gabung itu ya disatukan semuanya. Nah, jika terdapat anggota yang sama, cukup sekali ditulisnya. Ini kebetulan irisannya kan nggak ada nih. Nggak ada anggota yang sama antara P dan Q. Jadi ditulis semuanya. Seandainya di sini ada 0, 1, berarti 1 itu cukup sekali ditulis. Jika ada anggota yang sama. Tidak perlu ditulis 2 kali. Nah, kemudian contoh yang kedua kita lihat. Jika X sedemikian, X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Dan D, X sedemikian, X kuadrat kurang 9X sama dengan negatif 14. Maka tentukanlah C gabung D dan gambarkan diagram Venn-nya. Nah, di sini yang salah satunya ini bilangan prima. Yang satu lagi di sini merupakan persamaan kuadrat. Berarti kalau akar-akar persamaan kuadrat itu nanti. Ya, gitu. Nah, kita lihat ini. Yang pertama, X sedemikian, X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Berarti bilangan prima kurang dari 10 apa? 2, 3, 5, dan 7. Nah, kemudian baru ini himpunan D, X sedemikian, X kuadrat kurang 9X sama dengan negatif 14. Ini kita selesaikan dulu persamaan kuadratnya. Di sini kita juga sudah mendiskusikan sedikit ya tentang persamaan kuadrat. Insya Allah selanjutnya kita juga akan mendiskusikan lagi tentang persamaan kuadratnya pada pembahasan khusus persamaan kuadrat. Ini kita fokus pada akar-akarnya. Nah, di sini ada X kuadrat kurang 9X sama dengan negatif 14. Kita selesaikan dulu persamaan kuadrat ini. Kirinya lawan negatif yaitu positif, jadi 14. Atau kalau secara matematisnya itu bisa juga kita tulis di sini kurang tambah 14, di sini berarti negatif 14 tambah 14 jadinya 0. Nah, gitu pakai inverse.
Nah, kemudian kita faktorkan. Ini untuk A sama dengan 1. Kalau dikali dia 14, kalau dijumlahkan dia negatif 9. Berapakah dua bilangan itu? Kalau dikali dia 14, kalau dijumlahkan negatif 9. Berarti dua bilangan itu adalah 2, negatif 2, dan negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 7 adalah 14. Negatif 2 tambah negatif 7 adalah negatif 9. Jadi memenuhi ini. Artinya faktor itu adalah merubah bentuk penjumlahan atau pengurangan ini menjadi perkalian. Nah, ini kan jadi kali X kurang 2 kali X kurang 7. Kalau ketika dikalikan kembali hasilnya akan sama seperti ini. Nah, kemudian X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X1-nya ini sama dengan 2, lawan negatif berarti positif. Atau X2-nya ini lawan negatif 7 lah positif 7. Jadi akar atau himpunan atau anggota himpunan dari D itu adalah 2 dan 7. Jadi C gabung D adalah 2, 3, 5, 7. Sama juga ini dengan himpunan ini. 2 dan 7 itu kan ada di sini, ada di C juga. Jadi nggak usah ditulis dua kali, nggak usah ditulis 2, 2, 2, nggak usah. Cukup sekali. Anggota yang sama cukup sekali ditulis. Nah gitu, 2 dan 7. Berarti inilah gabungannya. Di sini kan ada irisannya 2,2 dan 7. Nah, jadi cukup sekali dituliskan. Nah, itu operasi yang kedua dari himpunan, yaitu gabungan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke diagram Venn-nya. Tadi kan disuruh gambarkan diagram Venn-nya. Nah, di sini kita lihat himpunan C tadi adalah 2, 3, 5, 7. Adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Dan sedangkan himpunan D tadi akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tadi kurang 9X tambah 14 sama dengan 0 adalah 2 dan 7 akar-akarnya. Nah, disinilah di bagian irisannya 2,7. Nah, sekarang gabungan yang ditanya. Berarti yang kita arsir semuanya. Yang kuning ini adalah arsiran untuk daerah gabungan. Nah, gitu. Nah, kemudian operasi selanjutnya yaitu komplemen. Di sini A komplemen bisa saja ditulis A aksen atau A komplemen, A pangkat C di sini, sama dengan X demikian X anggota himpunan semesta. X bukan anggota bilangan asli. Nah, jadi di sini X anggota semesta, namun X bukan asli ya. Di sini kurang tepat disampaikan tadi. X demikian X anggota semesta, namun X bukan anggota A. Itu kalau A komplemen. Berarti kalau kita memberi B komplemen, berarti X demikian X anggota semesta, X bukan anggota B. Nah, gitu. Lawannya dari anggota himpunan tersebut. Berarti kalau dikatakan di sini komplemen itu komplemen dari mahasiswa unit 1 apa berarti? Ya, selainnya, selain unit 1. Nah, gitu. Berarti unit 2, unit 3, dan selanjutnya gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini jika S ini himpunan semestanya adalah INDUNESIA. Ini kalau kita baca Indonesia, inilah kata-kata huruf dari himpunan semestanya. Dan A, 3 huruf vokal pertama. Tentukan A komplemen dan gambarkan dalam diagram Venn. Nah, di sini ditanya komplemennya, artinya lawan dari A ini. Berarti lawan dari A kembali ke semestanya. Berarti di sini kita daftarkan dulu. Tadi himpunan semestanya INDUNESIA. Sedangkan 3 huruf vokal pertama adalah A, E, I. Ini. Jadi, ketika A komplemen itulah selain dia, selain A, E, I ini. Nah, ini X anggota semesta, namun X bukan anggota A. Berarti bukan anggota A apa saja? Yaitu O, N, D, S. Nah, gitu. Jadi, ini ada anggota yang sama, cukup sekali ditulis. Nah, ONDS aja ini merupakan komplemen atau lawannya dari si A gitu. Diagram Venn-nya bisa kita lihat di sini A komplemen, tadi di sini anggota A adalah AEI, ini dalam ini. Berarti yang dikatakan A komplemen yang di luarnya ini. Nah, di luar A gitu. Berarti inilah yang kita arsir ya, warna abu-abu inilah arsiran dari A komplemen yaitu NDOS tadi. Baik. Contoh duanya. Di sini bisa kita lihat himpunan P adalah X sedemikian, X kurang dari sama dengan 0, X anggota bilangan real. Maka tentukan P komplemen. P itulah X kurang dari sama dengan 0, X anggota bilangan real. Berarti bilangan real itu kan semua bilangan yang terdapat pada garis bilangan. Semuanya gitu. Tidak sanggup kita daftarkan bilangan real itu, padat sekali. Jadi P tadi kan berarti kalau kita mau daftarkan, himpunan P itu kan dimulai dari 0.
berarti 0, habis itu apa? 0,1, 0,001. Banyak sekali bilangan real yang tidak sanggup kita daftarkan. Ini itulah Bapak buat titik-titik seperti ini. Artinya ada selanjutnya, bilangan 0 sampai ke kirinya, sampai negatif tak hingga. Jadi kalau pi komplement apa lawan dari 0 dan bilangan negatif semuanya itu negatif tak hingga? Ya, X lebih dari 0. Nah, artinya lebih daripada 0 itu bilangan positif, real positif. Berarti X anggota bilangan real. Atau di sini real positif. Nah, gitu. Jadi komplement itulah lawan. Berarti komplement dari sebuah himpunan ya lawan atau anggota yang tidak termasuk dari himpunan tersebut. Kembalinya kemana? Ke semesta atau himpunan semesta. Nah, operasi yang keempat yaitu selisih dua himpunan atau difference. Jadi di sini kalau dikatakan A selisih B, X sedemikian X anggota A, namun X bukan anggota B. Nah, ini A kurang B atau selisih B. Sedangkan B selisih A atau kurang A berarti X sedemikian X anggota B, namun X bukan anggota A. Kebalikannya tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini jika P, himpunan P lah Y sedemikian, Y lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 15. Y anggota faktor dari 15. Dan himpunan Q Z sedemikian, Z kurang dari 10, sama dengan 10. Z anggota bilangan prima. Tentukan P selisih Q dan Q selisih P, serta gambarkan dalam diagram Venn-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, himpunan P itu kan di sini faktor dari 15. Artinya bilangan yang habis dibagi 15 itu kan plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 15. Artinya 15 itu habis dibagi dan min 1 habis bagi 1, itulah plus minus 1. Kemudian plus minus 3, 15 habis bagi 3 dan min 3. 15 habis bagi 5 dan min 5. 15 habis dibagi negatif 15 dan positif 15. Karena tadi dibilang Y lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 15, berarti antara 3 dan 15. 3-nya termasuk karena ada sama dengan. Ya. Berarti apa saja anggota P bilangan yang habis sebagai 15 antara 3 dan 15, dengan 3 dan 15-nya termasuk, ya udah 3, 5, dan 15. Dan himpunan Q adalah tadi bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Berarti 2, 3, 5, 7. Nah, di sini ada sama dengan 10. Kenapa 10-nya tidak termasuk? Padahal kan ada sama dengan. Nah, perlu diingat kembali. Walaupun ada sama dengan, jika bilangan itu bukan bilangan yang dimaksud, karena tadi Z anggota bilangan prima, pertama dia masuk ada sama dengan. Namun 10 itu dilihat lagi, bukan bilangan prima, keluar balik, tidak masuk, walaupun ada tanda sama dengan. Itu. Jadi perlu diperhatikan juga, jangan berarti semua ada sama dengan ya udah masuk gitu. Kalau dia bukan bilangan prima di kasus ini, ya udah walaupun ada sama dengan dia tidak termasuk. Jadi cukup saja bilangan himpunan Q itu 2, 3, 5 dan 7. Nah, gitu. Nah, sekarang baru kita lihat yaitu P selisih Q. Berarti yang hanya anggota P saja. Siapa anggota P saja di sini? 3 ada di sini, 5 ada di Q juga. Berarti kalau P selisih Q, 15 saja yang ada di P. Sedangkan Q selisih P berarti yang hanya ada di Q saja. Yang hanya di Q saja apa berarti? 2 dan 7. 3, 5 kan ada di P. Nah, itulah yang dikatakan dengan selisihnya. Nah, gitu. Untuk masing-masing dari himpunan ini. Nah, sekarang diagram Venn-nya bisa kita lihat tadi P selisih Q. Nah, tadi kan anggota himpunan P tadi kan 3, 5, dan 15. Sedangkan himpunan Q tadi, ini yang bulatan ini 2, 3, 5, 7. Karena tadi P selisih Q, anggota P saja tidak ada di Q, berarti yang diarsir oranye ini 15 saja tadi. Sedangkan, ini ada semestanya lupa ditulis, ini semesta ya. Jadi di sini Q kurang P, berarti hanya di Q saja, yang hanya di Q saja tadi 2 dan 7. Jadi inilah yang diarsir warna biru ini. Ini kalau digambarkan dalam diagram Venn-nya. Nah, tadi sudah kita diskusikan 4 operasi himpunan. Sekarang baru kita masuk ke aplikasi himpunan dalam pemecahan masalah, di mana kita menggunakan operasi-operasi tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam himpunan. Nah, ini contoh kasusnya. Yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 48 mahasiswa.
mereka memilih dua jenis mata kuliah yang mereka gemari. Ternyata 29 mahasiswa gemar matematika, 27 mahasiswa gemar fisika, dan 6 mahasiswa tidak menggemari kedua mata kuliah tersebut. Tentukan banyak mahasiswa yang gemar matematika dan fisika, ingat dan, berarti irisan. Banyak mahasiswa yang gemar matematika saja, berarti ini sini selisih. Banyak mahasiswa yang gemar fisika saja, selisih juga yang tadi, dan banyak mahasiswa yang gemar matematika atau fisika, atau berarti gabungan. Nah, jadi di sini ada 3 operasi yang dipakai berarti. Yang pertama irisan, selisih, dan di sini gabungan. Nah, kita lihat sekarang untuk pertama sekali kita misalkan dulu. Di sini kita misalkan mahasiswa yang gemar matematika M, karena di sini kita menggunakan simbolik biar lebih mudah. M, nah gitu disingkat. Mahasiswa yang gemar fisika kita misalkan F. Sehingga diperoleh, nah di sini kan kita peroleh diketahuinya NS, himpunan semesta, artinya total. Tadi dalam suatu kelas terdapat 48 mahasiswa, berarti totalnya atau semesta yang dibicarakan itu 48 mahasiswa. Oleh sebab itu di sini NS-nya adalah 48. NM artinya yang suka matematika tadi ada 29, kemudian yang suka fisika ada 27. Nah, di sini yang suka matematika ada 29 dan 27 mahasiswa gemar fisika. Dan 6 mahasiswa tidak menggemari kedua mata kuliah tersebut. Berarti kalau tidak menggemari kedua mata kuliah tersebut, itulah komplemennya. Artinya di luar lingkaran tadi. Nih, berarti komplemen. N banyaknya, di sini kan N itu banyaknya. Banyaknya yang suka fisika ada 27 mahasiswa. Dan banyaknya mahasiswa yang tidak suka fisika dan matematika. Nah, berarti digabung habis itu dikomplemenkan. Berarti di luar lingkaran itu ada 6 mahasiswa. M gabung F komplemen. Yang ditanya, yang pertama tadi irisan. Banyak mahasiswa yang gemar matematika dan fisika. Banyak mahasiswa yang gemar matematika saja, fisika saja, dan matematika atau fisika. Berarti yang pertama irisan, yaitu N, M iris F. Yang kedua, yang B-nya, N, banyaknya mahasiswa yang hanya matematika saja, berarti M selisih F. Sedangkan yang C, banyak mahasiswa yang fisika saja, F selisih M. Dan yang D-nya, yaitu banyak mahasiswa yang suka matematika atau gabungan fisika. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang poin A terlebih dahulu, yaitu kita menentukan irisan. Di sini ada Bapak sajikan dalam 2 cara. Yang pertama kita menggunakan formula ini, NS sama dengan NM tambah NF, M tadi matematika, F itu fisika, S itu semesta. Tambah N, M gabung F komplemen kurang dengan N, M iris F. Ini irisannya, sedangkan ini yang komplemennya. Nah, tadi kan sudah diketahui, ini himpunan semestanya 48, kemudian yang suka matematika, tadi diketahui, ini bukan matematika saja, tapi suka matematika. Bisa jadi di dalamnya ini ada juga dia suka fisika. Karena tidak dikatakan suka matematika saja. Tapi ini yang suka matematika, ada kemungkinan sebagiannya juga suka fisika. Jadi ada 29, kemudian yang suka fisikanya ada 27, dan kemudian yang tidak suka matematika atau fisika itu ada 6 tadi di sini. Kemudian dikurang dengan N, M, iris F. Ini yang kita mau cari. Nah, di sini berarti negatif di ruas kanan berarti menjadi positif di ruas kirinya. Berarti 29 tambah 27 tambah 6, 62 di sini. Kemudian di sini positif berarti lawannya negatif. 62 kurang 48 yaitu 14. Berarti di sini apa yang bisa disimpulkan? Banyak mahasiswa yang gemar matematika dan fisika adalah 14 mahasiswa. Ini bisa kita lihat dia di irisannya. Ini cara duanya. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn, yang kedua menyelesaikan dengan diagram Venn. Di sini kan tadi NS 48, NM 29, NF fisikanya 27, dan banyak mahasiswa yang tidak suka fisika atau matematika adalah 6. Yang ditanya tadi irisannya M, matematika, dan fisika. Kita misalkan saja dengan X biar lebih mudah kita digambarkan. Di sini matematika tadi, ini fisika. Berarti kalau menyelesaikan dengan diagram Venn, berarti di sini 29 kurang X. Kenapa dikurang X? Karena tadi dalam satu lingkaran ini yang matematika semuanya itu 29. Namun dari 29 itu ada sebagian yang suka fisika juga dia. Ini X. Nah gitu. Ada irisan, karena ada irisan. Berarti 29 kurang X.
Inilah yang hanya suka matematika saja. Sedangkan ini yang suka fisika saja juga 27 dikurang X. Kenapa? Karena dikurangi dalam ini. Karena di dalam ini dia juga suka matematikanya. Nah, sedangkan 6 ini yang tidak suka matematika dan fisika. Jadi di luar lingkaran ini. Nah, gitu. Komplemen tadi kan, M gabung F komplemen yang di luar ini. Itu ada 6 mahasiswa. Jadi cara mencarinya, NS tetap tadi himpunan semestanya tadi totalnya itu dijumlahkan saja 29 kurang X ini ditambah 2 ditambah X, kemudian ditambah 27 kurang X, kemudian ditambah dengan 6. Tinggal jumlahkan saja. Nah, gitu. Jadi 48, 29 tambah 27 tambah 6 itu 62, negatif X tambah X 0, berarti tinggal negatif X ini saja di sini. Berarti negatif X di sini di ruas kanan, maka ketika di ruas kiri menjadi positif. 48 positif di ruas kiri, maka di sini menjadi negatif. Berarti 62 kurang 48 yaitu 14. Jadi sama kayak hasil yang sebelumnya. Jadi banyak mahasiswa yang gemar matematika dan fisika adalah 14 mahasiswa. Nah, kemudian kita lihat yang B. Yang B tadi banyak mahasiswa yang suka matematika saja. Jadi di sini NM kurang F atau M selisih F. Berarti untuk mencari mahasiswa yang suka matematika saja, total mahasiswa yang suka matematika dikurang dengan irisannya. Artinya yang suka matematika dan fisika. Yang tadi kita sudah dapat ini. Ini berarti matematika saja itu 29 kurang X. X-nya kan kita sudah dapat tadi 14. Berarti tinggal kita kurang saja. 29 kurang 14 adalah 15. Jadi banyak mahasiswa yang gemar matematika adalah matematika saja lah 15 mahasiswa. Begitu juga yang selanjutnya, yang gemar fisika, berarti saja. Berarti yang gemar fisika saja yang sebelah sini saja ini. Nah, ini 27 kurang X ini yang gemar fisika saja. Berarti dikurang dengan irisannya. Berarti kalau kita tuliskan secara simbolik, berarti F kurang M. Artinya yang suka fisika saja, berarti NF. Yang suka fisika dikurang dengan yang suka keduanya. Yang suka matematika dan fisika. Berarti 27 dikurang 14, yaitu 13. Jadi banyak mahasiswa yang gemar fisika saja adalah 13 mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, banyak mahasiswa yang suka matematika atau fisika. Berarti kalau seperti itu gabungan. Berarti kalau kita lihat gambar tadi, di gabungan itu berarti semua anggota yang terdapat dalam lingkaran ini, N dan F. Berarti 29 kurang tadi 14 ada 15, 15 ditambah dengan 14, kemudian ditambah dengan 13. Nah, gitu. Artinya, semua yang terdapat dalam lingkaran tadi. Nah, berarti N, M kurang F, artinya yang hanya suka matematika saja, ditambah yang suka fisika saja, ditambah yang suka keduanya. Berarti 15 tambah 13 tambah 14, yaitu ada 42. Jadi banyak mahasiswa yang gemar matematika atau fisika adalah 42 mahasiswa. Nah, jadi di sini bisa kita jumlahkan, kalau kita mau jumlahkan semuanya totalnya, mau cek benar atau tidak dari jawaban kita tinggal jumlahkan saja. Tadi 15 tambah 14. Jadinya 29 tambah dengan 13, berarti jadinya 42 tambah 6, totalnya 48. Jadi sama seperti soal tadi, total dari mahasiswa tadi 48, tinggal jumlahkan. Apabila tidak sesuai dengan itu, berarti jawabannya kurang tepat, karena total dari seluruhnya itu adalah semestanya. Di sini semestanya ada 48, berarti ketika kita sudah menjumlahkan semuanya tadi, harus ada 48. Baru jawaban kita itu adalah benar. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat dari apa yang telah disampaikan. Jika ada kurang jelas, boleh ditanyakan kembali di kolom komentar.